Pada kesempatan pagi hari ini telah hadir Bapak Guru kita, Bapak Srianto SPDI dari SD Tingkir Tengah 02 yang nanti akan mengajarkan tema 6, energi dan perubahannya, kemudian kelas 4 nanti bersama Ibu Monika Winditasari, SPD dari SD Salatiga 06, akan membawakan tema indahnya keragaman di negeriku. Baiklah anak-anak semua, silahkan disiapkan buku, pensil, dan tentunya sudah menyiapkan diri dengan baik, sudah mandi, sudah makan pagi, supaya bisa belajar dengan baik. Nah, untuk yang pertama, kami persilahkan kepada Pak Srianto SPDI dari SD Tingkir Tengah 02 untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Pak Yayan. Ya, terima kasih Bu Katarina untuk kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan belum Bu? Sampul. Untuk ya. Ya. Jadi, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang tema 6, yaitu energi dan perubahannya. Namun, marilah kegiatan pagi hari ini kita awali dengan berdoa agar kegiatan belajar pagi hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan, dan kita juga berdoa semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa bertatap muka, ketemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing, bertemu dengan teman masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, anak-anak semuanya yang Pak Yayan cintai, kita perkenalan dulu ya. Pak Yayan, ini nama lengkapnya Srianto. Panggilannya Pak Yayan, tempat dinasnya di SD Negeri Tingkir Tengah 02. Mungkin nanti yang adiknya yang masuk usia sekolah nanti bisa masuk sini daftar ketika memang sudah PPDB ya. Kemudian nanti Facebook Pak Yayan ini, Kang Yayan Putra. Jadi anak-anak bisa nanti add gitu untuk kita belajar bersama. Namun sebelum kita belajar, pastikan anak-anak sudah mandi. Siapa saja yang sudah mandi? Ya, biar seger ya, walaupun pagi ini hujan, cuacanya dingin, kita harus tetap semangat ya. Kemudian siapa yang sudah sarapan? Sarapan sama apa pagi ini? Ada yang mungkin sama telur, ada yang sama sayur. Yang sering itu biasanya pakai mie ya. Itu yang mudah ya. Tapi jangan terlalu banyak mie ya anak-anak. Kemudian apa sih pentingnya sarapan? Sarapan itu nanti kita akan mendapatkan energi. Energi untuk kegiatan kita sehari-hari seperti yang kita bahas ini nanti ya anak-anak semuanya. Nah, nanti kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, perubahan energi. Yang kedua, menentukan lama suatu kejadian. Yang ketiga, kewajiban dan hak. Tentunya ini kewajiban dan hak berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan energi. Namun sebelumnya, Pak Yayan minta tolong, nanti silahkan anak-anak live chat bisa disebutkan asal sekolahnya dari mana, nanti di live chat. Kemudian asal kotanya dari mana, contoh dari Salatiga 06, atau dari mungkin ada yang dari luar kota Salatiga, boleh silahkan dituliskan di live chatnya asalnya dari mana. Mungkin dari ada kota Semarang, Kabupaten Semarang, dari SD, dari madrasah boleh. Nanti Pak Yayan lihat absen satu persatu ya, dari mana. Kemudian sebelum kita lanjutkan, Pak Yayan ada yel-yel biar kita semangat walaupun ini dingin, cuacanya pagi-pagi sudah hujan. Nanti semangatnya gini, kalau Pak Yayan bilang semangat pagi, anak-anak bilang pagi, 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 luar biasa. Gitu, ya.
Semangat pagi, 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 luar biasa. Gitu, ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak semuanya. Nah, mari kita simak bacaan berikut ini. Memanfaatkan perubahan energi. Perubahan energi ada beberapa macam. Perubahan energi dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contoh perubahan energi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak, perubahan energi kimia menjadi energi panas, dan perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Sebetulnya masih ada contoh yang lain, perubahan energi itu banyak ya anak-anak di sekitar kita. Itu ada perubahan energi gerak menjadi listrik sehingga kita bisa mendapatkan sumber energi listrik. Kemudian ada yang perubahan energi kimia menjadi energi gerak seperti kita setelah makan. Makanan itu kan termasuk sumber energi ya anak-anak semuanya. Itu energi kimia. Ketika kita bisa beraktivitas berarti energi kimia itu akan berubah menjadi energi gerak. Gitu. Berikutnya perubahan energi listrik menjadi panas. Misalnya ini pada setrika. Anak-anak punya setrika di rumah. Kemudian benda yang lain ada penanak nasi atau anak-anak bilangnya magicom atau bahasa Inggrisnya rice cooker. Itu pasti ini sebagian besar punya karena sekarang sudah jarang masak pakai kayu bakar. Ya, penanak nasi ini pasti ada. Nah, penanak nasi ini anak-anak perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang ketiga ada kompor listrik. Nah, kalau kompor listrik ini ada yang punya tetapi tidak sebanyak penanak nasi. Ini perubahan energinya energi listrik menjadi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi panas sangat membantu bagi kehidupan kita. Iya pastilah. Ketika memang tidak ada setrika, baju kita setelah dicuci pasti akan kusut, tidak bisa rapi. Ketika kita pakai baju yang kusut, tentu tidak percaya diri kan, berarti itu cukup membantu setrika. Kemudian penanak nasi. Nah, penanak nasi ini sangat penting sekali agar kita terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Dengan adanya penanak nasi bisa merubah beras menjadi nasi, ini sangat membantu sekali kita. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Misalnya ada pada kipas angin. Ini ketika cuaca panas, gerah, kita nyalakan kipas angin, wus gitu. Atau sambil teriak-teriak di depan kipas angin kayak Upin Ipin itu, makan angin gitu ya. Rasanya seger sekali gitu ya. Kemudian ada blender. Ini yang suka beli jus pasti tahu. Blender. Kemudian ada dinamo. Ini perubahannya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, ini apa ya kira-kira contohnya? Nah, ini contohnya saat kita menabuh drum. Ini saat bermain musik yang alat musiknya dipukul. Jadi bukan hanya drum ya anak-anak semua. Bisa anak-anak saat kita menabuh kentongan, saat kita menabuh beduk, saat kita memukul alat musik yang lain yang alat musiknya dipukul ya. Ini perubahannya adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, mungkin di sekitar anak-anak ada perubahan energi lain atau dari ketiga ini ada benda-benda yang mungkin Pak Yayan belum sebutkan, nanti bisa dilihat di sekitar anak-anak pasti ada kan benda-benda elektronik, barang-barang yang memanfaatkan sumber energi agar dia bisa bermanfaat ya. Nah, mari kita lihat contoh yang lain. Nah, ini gambar apa ya yang pertama ini, yang Pak Yayan tunjukkan ini? Ada yang tahu? Ada yang orang tuanya tukang servis elektronik, atau ada yang suka main komponen-komponen elektronik, atau ada yang suka main komponen-komponen elektronik? Ada yang tahu? Nah, ini gambar apa ya yang pertama ini? Yang Pak Yan tunjukkan ini. Ada yang tahu? Ada yang orang tuanya tukang servis elektronik, atau ada yang suka main komponen-komponen elektronik? Ada yang tahu? Nah, ini gambar apa ya yang pertama ini? Yang Pak Yan tunjukkan ini. Ada yang orang tuanya tukang servis elektronik, atau ada yang suka main
Ya, ini alatnya namanya adalah solder, anak-anak semuanya. Solder itu perubahan energinya adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Berarti solder itu prinsip kerjanya kayak setrika dong Pak Yayan? Iya, betul. Kayak penanas sih, iya. Perubahan listrik, energi listrik menjadi panas. Yang kedua, nah, benda apa ini? Ada yang ibunya suka buat kue atau suka masak-masak? Ya, pasti tahu ya benda ini apa ya. Ini adalah mixer. Bahasa Inggrisnya mixer. Kalau bahasa Indonesianya pencampur ya. Energi yang terjadi perubahannya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Dengan gerakan ini, apa ini? Ya, pencampurnya inilah. Nah, ini sehingga bahan-bahan untuk membuat kuenya bisa bercampur gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini gambarnya kayaknya sedang panik ya anak-anak. Iya, dia sedang mukul kentongan. Mungkin dia mau manggil warga, sedang ada terjadi sesuatu. Nah, energi yang berubah di situ apa ya? Ya, energi gerak menjadi energi bunyi. Itu. Ini contohnya. Nah, sekarang mari kita coba bermain bersama, kita tebak bersama. Nanti silakan anak-anak siapkan di live chat-nya, sebutkan nama bendanya apa, kemudian perubahan energi listrik yang terjadi, perubahan energinya apa? Karena tadi energi listrik jadi banyak jadi belepotan. Perubahan energi yang terjadi apa? Ya, benda yang pertama, deng deng. Ya, yuk, benda apakah ini? Benda apakah? Yuk, silahkan tulis di live chat. Kemudian tulis juga perubahan energi yang terjadi di sana apa? Yuk, di sini sudah ada 130 yang menonton. Yuk, silahkan yuk anak-anak bisa live chat. Nanti kita diskusi bersama. Benda apakah ini? Ya, ini adalah oven. Oven, prinsip perubahan energinya adalah energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, nah, ada yang orang tuanya tukang kayu? Benda apakah ini? Ya, ini adalah berlistrik. Perubahan energinya energi listrik menjadi energi gerak. Dengan energi gerak, dengan perubahan energinya itu sehingga bisa melubangi kayu, melubangi dinding gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah ini? Mungkin anak-anak masih ada yang punya, walaupun di era sekarang ini sudah jarang sekali yang punya. Ini kalau zaman dulu masih banyak yang punya. Barang elektronik ini sekarang sudah langka. Apa benda ini? Pak yang tunggu di chat. Ya, ini adalah radio. Perubahan energinya adalah perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Yang terakhir, ini pasti anak-anak punya atau orang tuanya pasti punya. Nah, apakah ini? Ini sebagian besar pasti punya ya. Ini adalah HP Pak Yayan. Iya betul. Smartphone. Iya, nama kerennya smartphone. Nah, ini perubahan energinya apa ya? Perubahan energinya. Nah, ini kalau smartphone, HP itu perubahan energinya bisa lebih dari satu anak-anak. Bisa energi listrik menjadi cahaya. Sehingga kita bisa melihat ketika ada WA masuk, ada chat masuk, kita bisa nonton YouTube, kita bisa belajar lewat smartphone itu karena
energi listriknya menjadi energi cahaya. Kemudian ada energi listrik menjadi energi bunyi. Anak-anak bisa mendengar suara Pak Yayan lewat smartphone-nya, itu berarti mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Anak-anak ketika nonton YouTube terdengar suaranya, itu perubahannya energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, selama belajar dari rumah ini, anak-anak tentu memanfaatkan smartphone ya. Nah, Pak Yayan tanya, berapa lama anak-anak belajar menggunakan gawai? Wah, apa itu gawai? Nah, gawai itu anak-anak nama lain dari smartphone. Jadi menurut bahasa Indonesia yang baku, smartphone, HP itu namanya adalah gawai. Jadi yang anak-anak manfaatkan setiap hari itu adalah gawai atau smartphone. Nah, berapa lama anak-anak belajar menggunakan gawai? Ya, tergantung tugas ya anak-anak. Mungkin ada yang hanya 1 jam sehari, ada yang 2 jam, tergantung dari tugasnya. Nah, kenapa Pak Yayan bertanya berapa lama? Nah, karena kita nanti juga akan belajar bagaimana mengetahui lama waktu kejadian. Nah, mari kita lihat jadwal kegiatan Syifa selama belajar dari rumah. Yang pertama, ini ada 5 kegiatan yang dilaksanakan Syifa setiap pagi. Ini Pak Yayan hanya ambil 5 kegiatan saja. Yang pertama, olahraga pagi. Mulainya pukul 6, selesainya pukul 6.30. Kemudian lama waktunya berapa? Dari pukul 6 sampai 6.30 itu. Lama kegiatannya adalah 30 menit. Yang kedua, setelah olahraga pagi, Syifa mandi dan ganti baju. Itu dari jam 6.30 sampai dengan jam 6.50. Ini lama kegiatannya 20 menit. Yang ketiga, setelah mandi dan ganti baju, Syifa sarapan. Sarapannya dia biasanya sukanya sarapan nasi sama ayam goreng. Ayam goreng buatan ayahnya sendiri. Kemudian dia sarapan mulai dari 06.50 sampai dengan 07.05. Nah, dari 06.50 sampai 07.05 itu berapa lama? 15 menit. Setelah sarapan, karena energinya sudah cukup, dia persiapan untuk belajar dari rumah seperti anak-anak sekarang. Karena belum memungkinkan belajar tatap muka di sekolah. Persiapan belajar, dia menyiapkan pensil, menyiapkan buku, menyiapkan alat-alat yang lain dari pukul 7.05 sampai dengan pukul 07.15. Itu lama kegiatannya 10 menit. Yang kelima, setelah semua persiapan selesai, klunring, ada tugas masuk melalui WA atau melalui Google Classroom. Yaitu sekarang belajar daring dari pukul 07.15 sampai dengan pukul 09.30. Nah, lamanya berapa? Dari 07.15 sampai dengan 9.30 itu 2 jam 15 menit. Pak Yayan, bagaimana cara menghitung lama kegiatan? Ada yang tahu? Yuk, Pak Yayan tunggu di live chat-nya. Yuk, siapa yang ingin bertanya? Nih, ternyata belum ada. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Bagaimana sih cara menghitung lama waktu kegiatan? Caranya adalah, yuk kita lihat. Cara menghitung lama waktu kegiatan, yaitu ini. Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Sekali lagi, waktu selesai dikurangi waktu mulai sama dengan lama waktu. Nah, contohnya ini. Syifa olahraga pagi dari jam 6 sampai dengan 06.30 seperti jadwalnya tadi ya anak-anak. Berapa lama waktu Syifa berolahraga? Kita lihat cara menjawabnya.
waktu selesainya kan 06.30 ya anak-anak. 06.30 dikurangi 06.00 jadinya 30 menit. Jadi lama waktu berolahraga Siva adalah 30 menit. Atau caranya yang lain, kita menggunakan prinsip pengurangan. Seperti ini. Nah, 06.30 dikurangi 06.00 sehingga 30 dikurangi 00 tetap 30. 6 dikurangi 6 itu 0 sehingga hanya ini 30 menit. Anak-anak bisa membaca bilangan jam ya tentunya. Kalau yang sebelah kanan ini menit. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah jam. Contoh yang kedua. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Contoh yang kedua, Aska belajar secara daring dari jam 07.30 sampai dengan 10.15. Berapa lama waktu Aska belajar? Nah, karena tadi lama waktu menghitungnya adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai, maka kita kurangkan 10.15 dikurangi 07.30 sama dengan 2 jam 45 menit. Tuh, kok 2 jam 45 menit? Begini cara menghitungnya. Nah, 10.15 kan waktu selesainya ya anak-anak. Dikurangi 07.30 waktu mulainya. Nah, 15 dikurangi 30. Nah, ini pengurangan biasa tetapi kita pengurangannya bilangan jam ya anak-anak sehingga kalau menit ya dikurangi dengan menit dulu. Nah, 15 dikurangi 30 bisa tidak? Ya tidak bisa lah Pak, kan itu lebih kecil. Iya betul, maka 15 ini harus pinjam bilangan jamnya. Jadi berapa? Kita coret yang 15, jadi 75. Loh kok di situ 10, di situ jadi 75 Pak kalau pinjam 1. Ini ada perbedaan ya anak-anak, karena kita bilangan jam, kita pinjamnya 1 jam. 1 jam itu berapa menit? Ya, 60 menit. 60 menit ditambah 15 menit, hasilnya adalah 75. Sehingga ini 75. Sehingga karena ini tadi yang 10 sudah dipinjam 1, kita coret tinggal 9. Ingat, berarti ini yang kita kurangkan sekarang. 0975 dikurangi 07.30. Sekarang 75 dikurangi 30 sudah bisa? Ya, bisa. Berapa hasilnya? Ya, 45. 9 kurangi 7 berapa? 2. Karena tadi Pak Yan bilang bilangan jam, yang sebelah kanan menit, yang sebelah kiri adalah jam. Atau dibaca 2 jam 45 menit. Sudah bisa ya anak-anak semuanya? Nah, sekarang silahkan siapkan alat tulisnya, kita hitung bersama soal berikut ini. Nah, soal 1, Pak Yan tunggu di live chat ya. Dani bermain sepeda dari pukul 15.00 sampai dengan 15.30. Berapa lama waktu Dani bermain sepeda? Yuk, silahkan ditulis di live chat berapa hasilnya. Ada yang sudah ketemu? Bagaimana cara menghitungnya? Waktu selesai dikurangi waktu mulai. Yuk, berapa? Silahkan ditulis di live chat-nya. Berapa hasilnya? Ada yang sudah ketemu? Ya, hasilnya adalah 30 menit. 15.30 sampai dengan 15.30 dikurangi 15 adalah 30 menit. Soal yang kedua, ayo disiapkan lagi dihitung. Mungkin ada yang berbeda hasilnya dari ini? Oh, tidak ya. Yang kedua, Riko membantu ayah membuat kandang ayam pada jam 14.25 sampai dengan 15.15.
Berapa lama Riko membantu ayah? Oh, silakan dihitung. Kan tadi sudah disiapkan ya pensilnya, alat tulisnya, dan bukunya. Ya, yang sudah ketemu bisa tulis di left chat. Berapakah hasil dari 15,15 dikurangi 14,25? Hasilnya adalah ya 50 menit. Itu ya anak-anak semuanya, bagaimana cara menghitung lama waktu kejadian sudah bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, ada yang ingin ditanyakan dulu, mungkin yang lain yang belum bisa boleh di live chat. Yuk. Kalau tidak ada, kita kan belajar tentang energi ya anak-anak. Bagaimana sih kewajiban dan hak kita dalam memanfaatkan energi? Ada yang tahu? Kewajiban itu apa, Pak? Oh, ada yang belum tahu. Hak itu apa, Pak? Nah, mari kita jelaskan dulu. Kewajiban itu apa sih? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kewajiban. Jadi harus dilakukan, harus dilaksanakan. Kemudian hak itu apa? Nah, hak adalah sesuatu yang harus seseorang terima setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kalau anak-anak sudah melaksanakan kewajiban, anak-anak menerima hak. Ya. Jadi sesuatu yang harus seseorang terima setelah melaksanakan kewajiban. Contohnya, kewajiban satu. Nah, ini kewajiban anak-anak dalam menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu ruang kelas jika tidak diperlukan. Nah, jadi kalau anak-anak sudah selesai pembelajaran, lampunya dimatikan ya. Kalau sudah selesai melaksanakan piket, lampunya dimatikan. Kemudian yang kedua, mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Jangan sampai kipas anginnya berputar-putar sendiri tetapi tidak ada yang menggunakan. Nah, harus dimatikan kalau memang sudah selesai digunakan. Yang ketiga, mematikan keran air setelah digunakan. Nah, ini kadang anak-anak lupa. Setelah dari kamar mandi, setelah dari buang air kerannya dinyalakan, ketika keluar lupa deh. Jangan sampai ya anak-anak. Jadi, matikan keran air setelah selesai digunakan. Kemudian yang keempat, menggunakan air di kamar mandi secukupnya. Tidak boleh dibuang-buang ya, agar kita bisa menghemat energi. Mungkin ada contoh lain yang sudah anak-anak lakukan kewajiban di rumah. Apa? Silahkan dituliskan di live chat-nya apa yang sudah anak-anak lakukan untuk menghemat energi. Mematikan televisi, Pak, ketika tidak ditonton. Iya, betul. Nah, ini yang sering terjadi. Yang nonton sudah tidur, TV-nya masih menyala. Nah, itu termasuk pemborosan ya, anak-anak. Maka jangan sampai. Maka kewajiban kita adalah kalau memang TV-nya sudah tidak ditonton ya, dimatikan. Gitu. Baik, terima kasih atas responnya. Yang kedua, hak. Apa sih contoh hak yang ada di sekitar kita berkaitan dengan menghemat energi? Ketika anak-anak sudah melakukan kewajiban tadi menghemat energi, maka anak-anak berhak mendapatkan penerangan yang cukup saat belajar. Karena tadi sudah mematikan lampu saat tidak digunakan, maka anak-anak juga berhak mendapatkan penerangan yang cukup saat belajar. Baik belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Yang kedua, mendapat untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi
Kalau tadi anak-anak menggunakan air secukupnya kan tentu untuk kebutuhan sehari-hari juga cukup kan. Tentu itu haknya adalah mendapatkan air bersih. Yang ketiga, mendapatkan makanan bergizi untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Jadi ini juga bagian dari menghemat energi loh anak-anak. Loh kok bisa makanan bergizi? Iya kan tadi Pak Yan bilang, makanan itu juga bagian dari sumber energi. Nah, yuk sudah siap untuk belajar kuis? Nah, silahkan disimak. Pertama, nah ini termasuk hak atau kewajiban? Nanti anak-anak tuliskan. Menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Ini termasuk hak atau kewajiban? Ada yang tahu? Ya, betul. Kewajiban. Yang kedua, mencuci pakaian menggunakan air bersih. Ini termasuk hak atau kewajiban? Yang tahu silahkan tulis di live chat-nya. Iya, betul. Ini termasuk hak. Yang ketiga, menghabiskan makanan dan minuman yang sudah diambil. Nah, ini kadang ada sukanya ambil makanan banyak, kemudian ada yang dihabiskan, ada yang tidak habis. Nah, ketika yang ini menghabiskan makanan dan minuman yang sudah diambil ini termasuk apa? Kewajiban atau hak? Iya, betul. Ini kewajiban. Jadi anak-anak harus menghabiskan makanan yang sudah diambil atau anak-anak bisa ambil makanan secukupnya. Jangan terlalu berlebihan, ya. Kalau nanti tidak habis kan berarti anak-anak tidak menghemat energi. Kalau sudah ambil minum di gelas ya dihabiskan. Yang keempat, yang terakhir, mendapatkan makanan dan minuman bergizi. Ini hak atau kewajiban? Silahkan ditulis. Ya, ini adalah termasuk. Baik. Hari ini kita sudah mempelajari berbagai hal, mulai dari tadi perubahan energi, kemudian menghitung lama waktu, kemudian kewajiban dan hak bagaimana menghemat energi. Sampai di sini ada yang belum jelas dari penjelasan Pak Yayan pada anak-anak semuanya. Kalau ada anak-anak yang ingin bertanya, silahkan. Tidak ada? Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga pandemi ini segera selesai, kita bisa bertatap muka di sekolah ya anak-anak. Terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Ya. Baik, terima kasih Pak Sriyanto SPDI dari SD Tingkir Tengah 02. Senang sekali ya anak-anak belajar dengan Pak Sriyanto hari ini membahas tentang energi dan perubahannya. Selanjutnya untuk anak-anakku kelas 4, silahkan menyiapkan diri. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini bersama Ibu Monika Windita Sari SPD dari SD Salatiga 06. Silahkan disiapkan buku, ballpoint, pensil. Silahkan kalau sambil minum juga boleh, sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu Monika. Silahkan Ibu Monika. Terima kasih Bu Katarina atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tampilkan dulu nggih materinya untuk anak-anak. Sebentar. Mau share screen-nya terlebih dahulu.
Semangat pagi anak-anak semuanya. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PGRI Salatiga. Untuk Bu Monika di sini sangat senang sekali ya anak-anak bisa belajar bersama anak-anak, terutama untuk kelas 4 yang ada di SD Salatiga 6, murid Bu Monika, dan juga murid-murid kelas 4 dari SD yang lain tentunya. Semoga semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak sebaiknya kita buka terlebih dahulu dengan doa ya, supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, anak-anak tadi sejak pagi atau sejak kemarin sudah hujan terus ya sampai pagi ini. Nah, semoga hujan ini membawa berkat bagi kita semua ya untuk hari ini. Nah, anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bu Monika senang sekali akan belajar bersama anak-anak dalam materi tema 7 yang sudah anak-anak pelajari selama ini ya, tentang indahnya keragaman di negeriku. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang keragaman ekonomi Indonesia dan sikap toleransi keragaman. Anak-anak pasti penasaran ya, ini Bu Monika mengajar di SD Salatiga 6 kelas apa? Karena kelas SD 6 ini ada kelas A dan kelas B. Nah, Bu Monika ini mengajar di kelas B. Lanjut ya anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah berkenalan pertama kali dengan Bu Katarina yang cantik. Nah, Bu Katarina ini dari PGRI Salatiga. Dan Bu Katarina ini adalah Bu Guru Bu Monika dulu di SMA Negeri 1 Salatiga. Nah, mungkin anak-anak yang kakaknya atau saudaranya bersekolah di SMA Negeri 1 Salatiga pasti mengenal Bu Katarina ini. Nah, semoga anak-anak juga besok bisa bersekolah di SMA Negeri 1 ya. Karena SMA Negeri 1 ini merupakan SMA favorit di Kota Salatiga. Kemudian sebelum Bu Monika tadi, anak-anak kelas 3 sudah belajar bersama Pak Yayan yang sudah mengajarkan anak-anak tentang banyak materi tadi. Pak Yayan ini dari SD Negeri Tingkir Tengah 2. Kemudian bersama Bu Monika saat ini, anak-anak akan belajar khususnya untuk kelas 4 bersama Bu Monika, guru SD Salatiga 6. Pastikan anak-anak sudah mandi, berpakaian rapi, dan sarapan terlebih dahulu ya, supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya, penuh konsentrasi, dan jangan lupa semangat. Kemudian siapkan alat tulis, buku tulis tematikmu apabila ingin mencatat materi yang penting hari ini. Kemudian jangan lupa juga buku paket tema 7mu yang berwarna orange itu disiapkan ya, supaya kamu bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak nanti akan mengidentifikasi keragaman ekonomi di Indonesia melalui kegiatan mengamati gambar dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak akan menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman di Indonesia melalui kegiatan mengamati sikap toleransi dengan benar. Nah, selanjutnya kita nanti akan belajar yang pertama tentang keragaman ekonomi di Indonesia dan yang kedua tentang sikap toleransi keragaman. Dan nanti anak-anak di sela-sela pembelajaran bersama Bu Monik nanti akan ada kuis interaktif dengan anak-anak. Anak-anak nanti bisa bergabung melalui kuis interaktif ini dengan cara menjawab pertanyaan dari Bu Monik dan jangan lupa dituliskan nama dan asal sekolahmu. Nanti ada contohnya juga. Jadi kamu harus mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya, supaya bisa menjawab pertanyaannya. Dan nama anak-anak nanti yang bisa menjawab dengan cepat dan jawabannya juga benar, nanti nama kamu akan Bu Monik tulis di PPT Bu Monik ini, supaya kamu bisa dikenal oleh teman-temanmu se-Kota Salatiga. Oke? Kita lanjutkan ke materinya. Nah, yang pertama ini ada keragaman ekonomi di Indonesia. Anak-anak siapkan dulu ya buku tema 7mu, subtema yang ketiga halaman 109 sampai 112. Siapkan dulu buku tema 7mu, halaman 109 sampai 112. Bu Monik tunggu sebentar ya. Jadi anak-anak buka dan siapkan dulu buku temamu. Anak-anak sudah siap ya? Sudah ditemukan ya halamannya?
Nah, sekarang perhatikan dulu gambar pada layarmu dulu ini. Ada 3 gambar ya. Ada gambar produksi, distribusi, dan konsumsi. Anak-anak masih ingat ya, produksi, distribusi, konsumsi ini adalah kegiatan apa? Nah, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini adalah kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak pernah mempelajarinya sebelumnya ya, tentang keragaman kegiatan ekonomi. Ada Pak Tani yang sedang merawat sawahnya ini termasuk kegiatan produksi. Ada bapak-bapak yang menjual sembako di pasar ini termasuk kegiatan distribusi. Dan ada Udin yang sedang makan bersama keluarganya ini termasuk kegiatan ekonomi konsumsi. Mengapa kegiatan ini termasuk produksi, distribusi, konsumsi? Nah, kita akan mengulasnya pada slide berikutnya. Nah, anak-anak, di sini ada kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Produksi ini adalah kegiatan menghasilkan, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya dari gambar tadi ya, ada Pak Tani yang sedang memanen padi. Kemudian yang kedua ada kegiatan distribusi. Adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Contohnya ada Pak Abdul tadi yang sedang menjual beras di pasar. Nah, kemudian yang ketiga ada kegiatan ekonomi konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa. Contohnya ada ibu yang membeli beras tadi, kemudian untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga Udin tadi. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah anak-anak tadi sudah mengingat kembali tentang kegiatan ekonomi, coba anak-anak memperhatikan gambar berikut. Gambar manakah yang menunjukkan kegiatan ekonomi distribusi? Anak-anak bisa menjawab melalui live chat-nya ya anak-anak ya. Bu Monik tunggu, nanti akan Bu Monik bacakan siapa yang menjawab pertanyaan paling cepat. Gambar A, gambar B, atau gambar C ya. Coba Bu Monik cek dulu, ini ada yang sudah menjawab belum tidak ya? Pak Yayan bisa dibantu dibacakan ada yang sudah menjawab atau belum? Ya, ini responnya cukup banyak sih Bu, tetapi delay. Ya, coba ya Pak Yayan. Ya. Ada gambar B. Ada gambar B. A. Oh iya, gambar B. Gambar B ini gambar apa? Ayo, ini gambar produksi, distribusi atau konsumsi. Coba anak-anak. Coba Pak Yayan mau dibantu ya? Ya, Apakah ada yang Bu. sudah? Ya, ini ada Pandu Surya Sinatra menjawab B. Oh, menjawab B. Oh ya, siapa lagi Bapak? Ada Arnes Pinkan ini menjawab A dan C, Bu. Ini jawabannya 2 ini. Oh, A dan C. Coba ada lagi? Ada salah satu ya anak-anak ya. Ya, ini ada Febrian Dwi B, produksi. Ya. Produksi ya. Tadi ada banyak sekali yang sudah menjawab ya anak-anak ya. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana coba? Gambar A ini ada turis dari luar negeri yang sedang membeli baju batik ya. Gambar B ini ada pekerja yang sedang bekerja di pabrik garmen. Kemudian yang C ini ada gambar seorang ibu yang sedang menjual pakaian. Nah, gambar manakah yang menunjukkan kegiatan ekonomi distribusi? Nah, yang menunjukkan ekonomi distribusi adalah gambar C yang tepat karena ibu-ibu yang menjual ini menyalurkan barang dari produsennya ya di gambar B itu ke konsumen pada gambar A. Jadi anak-anak yang sudah menjawab gambar C, jawaban anak-anak sudah tepat. Terima kasih Pak Yayan sudah membantu Bu Monik.
Ya, Bu. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak ke materinya. Nah, anak-anak perhatikan, ini ada gambar peta Indonesia ya. Indonesia ini merupakan negara yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alamnya, budayanya. Pada tema 7 ini anak-anak sudah belajar tentang keragaman budaya, keragaman suku, keragaman bahasa, keragaman pakaian adat, dan lain-lain sebagainya. Nah, selain kaya akan budaya ini, Indonesia ini juga mempunyai beberapa julukan anak-anak. Yang pertama, Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan. Kenapa negara kepulauan? Karena Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Kemudian yang kedua, Indonesia dijuluki sebagai negara agraris, yaitu sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Indonesia ini banyak lahan pertaniannya ya, jadi Indonesia ini disebut sebagai negara agraris. Kemudian yang ketiga, Indonesia disebut juga sebagai negara maritim, karena memiliki wilayah perairan yang luas. Wilayah perairan yang luas ini menyebabkan Indonesia ini kaya akan sumber daya alam perairannya. Contohnya ada ikan dan lain sebagainya. Pada keragaman ekonomi di Indonesia yang sudah kamu lihat pada buku temamu tadi, terdapat 8 keragaman ekonomi. Ada yang pertama bidang pertanian, yang kedua ada bidang peternakan, ketiga bidang perikanan, 4 bidang kehutanan, 5 bidang pertambangan, 6 bidang industri, 7 bidang perdagangan, dan 8 bidang jasa. Mari kita belajar satu persatu ya dari bidang keragaman ekonomi Indonesia ini. Yang pertama, coba anak-anak perhatikan ya, itu digambar di layarmu ada 4 ibu-ibu yang sedang menanam padi. Nah, pada bidang pertanian ini, Indonesia memiliki iklim tropis ya anak-anak, sudah anak-anak pelajari ketika kelas 3 dulu. Iklim tropis ini menyebabkan Indonesia mempunyai musim kemarau dan musim penghujan seperti saat ini. Nah, karena iklim tropis ini, Indonesia mendapat banyak sinar matahari dan curah hujan setiap tahunnya. Ini mendukung Indonesia untuk memperluas lahan pertaniannya. Nah, aktivitas pertanian itu dibagi menjadi 2, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah contohnya adalah sawah. Mengapa sawah termasuk pertanian lahan basah? Karena sawah ini membutuhkan banyak air. Nah, airnya dari sawah ini berasal dari irigasi ya. Nah, kemudian ada pertanian lahan kering. Contohnya kebun sayur dan buah. Kenapa pertanian lahan kering? Karena tidak seperti sawah ya. Kebun sayur dan buah ini tidak membutuhkan banyak air seperti sawah. Meskipun pada waktu tertentu sayur dan buah tersebut harus rajin untuk disiram supaya tetap subur. Kemudian selanjutnya yang kedua ada bidang peternakan. Nah, anak-anak coba memperhatikan pada gambar tersebut. Ada seorang bapak-bapak yang sedang memberi makan sapinya. Sapinya besar-besar ya. Nah, di situ merupakan contoh dari aktivitas peternakan. Nah, termasuk peternakan apakah ini? Peternakan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peternakan unggas, contohnya ada ayam, itik, burung, dan angsa. Kemudian ada peternakan hewan kecil, contohnya ada kelinci, kambing, domba. Dan selanjutnya ada peternakan hewan besar, sama seperti gambar yang anak-anak lihat ini. Ada peternakan sapi, kemudian yang lainnya ada peternakan kerbau atau kuda. Karena hewan ini besar-besar ya, jadi termasuk dalam peternakan hewan besar. Hasil peternakan ini digunakan oleh manusia untuk konsumsi dan bahan kerajinan. Contoh untuk konsumsi, misal anak-anak kan suka makan telur ya. Nah, makan telur itu dari hasil peternakan ayam. Ada juga daging, susu. Susu ini biasanya diolah menjadi yogurt atau menjadi susu fermentasi atau menjadi susu segar yang biasanya anak-anak
nikmati ya, ada yang rasa stroberi, coklat, dan lain sebagainya. Kemudian hasil peternakan untuk bahan kerajinan, contohnya ada bulu domba yang digunakan untuk membuat jaket yang membantu menghangatkan anak-anak ketika musim hujan seperti ini ya, dingin. Nah, kemudian ada bulu angsa yang digunakan untuk membuat kok atau bola yang digunakan untuk bulu tangkis. Kemudian selanjutnya ada bidang perikanan. Coba anak-anak perhatikan kembali gambar yang ada di layarmu. Itu yang di atas ada ibu-ibu sedang berjualan ikan yang besar-besar ya. Ikannya sangat besar dan segar-segar tentunya. Yang kedua ada ikan kok hidupnya di bawah padi ya, itu namanya apa? Nah, Indonesia ini mempunyai wilayah perairan yang menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Indonesia tadi disebut sebagai negara maritim ya. Nah, aktivitas perikanan ini dibagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Gambar yang pertama itu termasuk contoh perikanan tangkap ya, karena nelayan menangkap ikan di laut menggunakan jala atau pancing. Jangan menggunakan bom ikan atau menggunakan pukat harimau, karena itu akan merusak ekosistem laut. Kemudian perikanan budidaya, ada contoh yang gambar kedua, yaitu membudidayakan ikan, misalnya di kolam, di sungai, dan yang digambar itu ada di sawah. Nama lainnya adalah mina padi. Mina itu ikan, dan padi itu ya padi yang di sawah. Jadi budidaya ikan yang ada di sawah ini namanya adalah mina padi. Kemudian ada juga yang membudidayakan ikan di waduk atau bendungan, ada juga yang di danau atau tambak di pesisir pantai yang biasanya anak-anak lihat. Kalau misalkan anak-anak sedang piknik ke pantai, biasanya di tepi jalan di pesisir pantai itu ada beberapa tambak ikan. Kemudian lanjut yang keempat, ada bidang kehutanan. Bidang kehutanan ini, Indonesia itu sangat luas dan sangat hijau ya, kaya akan hutan yang ada di Indonesia ini, sehingga Indonesia disebut atau diberi julukan juga sebagai karpet hijau. Karena Indonesia ini kalau dilihat dari udara akan terlihat hijau. Nah, ini didukung karena iklim Indonesia yaitu iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Kemudian aktivitas kehutanan ini dibagi menjadi dua. Ada yang menghasilkan kayu dan menghasilkan hasil non-kayu. Contoh dari kayu yaitu kayu jati, kayu damar, kayu mahoni, dan hasil non-kayu contohnya ada karet, rotan, dan sagu. Anak-anak pasti sudah tahu ya apa itu manfaat hutan. Hutan ini sangat bermanfaat bagi kita semua karena hutan ini menjadi paru-parunya dunia. Coba bayangkan kalau kamu tidak punya paru-paru. Nah, pasti akan mati karena tidak bisa bernafas, tidak bisa mengolah oksigen yang kita hirup ya. Nah, hutan ini juga merupakan paru-paru dunia. Apabila sering dieksploitasi untuk pembukaan lahan, maka kita akan kesulitan untuk bernafas, untuk mendapatkan oksigen ataupun udara yang segar. Jadi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus bisa melestarikan hutan ya, karena selain menjadi paru-paru dunia, hutan juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan air, penyeimbang iklim, habitat bagi flora atau tumbuhan, dan juga fauna bagi hewan-hewan langka, dan juga digunakan sebagai objek wisata tetapi tidak merusak ekosistem hutan itu tersendiri. Kemudian lanjut nih, masih yang nomor 5, bidang pertambangan. Nah, ada tidak anak-anak yang bercita-cita untuk bekerja di bidang pertambangan? Nah, pertambangan ini memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, kita tidak boleh boros-boros untuk menggunakan bahan tambang ini karena akan cepat habis dan waktu untuk mengolahnya kembali ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Aktivitas pertambangan ini dibagi menjadi dua, yaitu pertambangan migas dan pertambangan non-migas. Untuk pertambangan migas, ada minyak bumi dan gas alam, kemudian pertambangan non-migas, contohnya ada emas,
perak, tembaga, batu bara, aluminium, intan, dan biji besi. Sedangkan gambar yang anak-anak lihat ini adalah pertambangan batu bara. Lanjut yang keenam, ada bidang industri. Kegiatan industri adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau jadi. Aktivitas industri ini ada beberapa contohnya. Ada industri otomotif, contohnya alat transportasi, seperti yang anak-anak lihat di layar ya anak-anak ya. Itu ada sedang memproduksi mobil ya. Nah, seperti itu proses produksi mobil. Nah, mobil ini termasuk alat transportasi, sehingga termasuk juga dalam industri otomotif. Kemudian ada konveksi dan garmen, ini membuat pakaian, seperti gambar yang anak-anak lihat tadi waktu pertanyaan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian ada industri elektronik yang menghasilkan alat-alat elektronik, seperti yang dijelaskan Pak Yayan tadi, ada televisi, ada oven, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengalengan makanan, atau alat rumah tangga lainnya. Kemudian ada makanan dan minuman, dan ada juga industri pupuk. Kemudian yang ketujuh, ada bidang perdagangan. Perdagangan ini adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Aktivitas perdagangan ini ada yang menggunakan perantara, ada juga yang tidak menggunakan perantara. Biasanya yang tanpa perantara ini langsung pada konsumennya. Jadi misalkan ya ada produksi kerupuk, jadi pabrik ini langsung menjual ke konsumen seperti itu. Tetapi kebanyakan perdagangan itu melalui perantara, jadi ada distributornya. Nah, contohnya melalui pedagang besar, grosir, kemudian ada agen, pedagang eceran, atau aplikasi jual beli. Pasti anak-anak sudah tahu ya, aplikasi jual beli di Indonesia ini sudah cukup banyak ya. Ada Shopee, Tokopedia, ada Blibli, dan lain sebagainya. Nah, selain kegiatan perdagangan tersebut, perdagangan ini juga bisa dilakukan antar negara. Nah, ada dua jenisnya, yaitu kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Apa itu ekspor? Ekspor ini adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya ya, Indonesia ini kan mempunyai pakaian batik ya, yang merupakan salah satu aset budaya bangsa kita. Nah, misalkan Indonesia mengirim kain batik ke luar negeri. Nah, itu termasuk contoh dari kegiatan ekspor. Jadi, kita menjual barang ke luar negeri. Kemudian, sedangkan kegiatan impor adalah kebalikannya. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Contohnya, misalkan anak-anak berbelanja ini menggunakan Shopee, ada tulisannya dari Cina. Nah, berarti anak-anak ini kalau membeli barang dari luar negeri ini termasuk kegiatan impor, karena mengimpor barang dari luar negeri untuk dibeli ke dalam negeri. Selanjutnya, ada kegiatan ekonomi di bidang jasa. Jasa ini apa? Jasa merupakan kegiatan layanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas jasa ini ada beberapa bidangnya anak-anak. Ada bidang keuangan, kesehatan, pendidikan, konsultasi hukum, atau pariwisata. Contoh dari bidang keuangan, ada jasa di bank, misalkan anak-anak ingin menabung di bank, kemudian ada juga koperasi, kemudian untuk kesehatan, contohnya ada klinik, kemudian pendidikan, misalkan ada sekolah swasta, bimbingan belajar, ini termasuk kegiatan ekonomi di bidang jasa. Kemudian ada konsultasi hukum, contohnya ada pengacara, notaris untuk kepengurusan tanah. Ini biasanya datangnya ke notaris ya, misalkan anak-anak orang tuanya ada yang ingin mengurus tanah. Nah, kemudian ada juga di bidang pariwisata. Contohnya ada agen perjalanan dan travel. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Kita akan quiz live chat yang pertama. Mari kita quiz. Nah, anak-anak nanti menjawab pertanyaan berikut.
pada live chat disertai dengan identitas nama dan asal sekolahmu ya. Anak-anak siapkan dulu bukumu untuk siap-siap menjawab pertanyaan dari Bu Monika. Nanti untuk menjawabnya, anak-anak bisa menuliskan jawabannya dulu, tulis jawabannya dulu, kemudian nama dan SD-mu. Apabila tidak ditulis nama SD, maka tidak Bu Monik pilih ya. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan pertama sudah benar dan lengkap identitasnya, nanti akan Bu Monik pilih. Sudah siap ya anak-anak? Siapkan dulu ya jari-jarimu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Monika. Pak Yayan bisa meminta tolong ya Pak Yayan? Halo Pak Yayan. Bu. Bisa minta tolong Bu Monik? Iya, sebentar. Ya. Bisa siap-siap ya Pak Nggih. Nanti jawaban yang pertama mungkin dari siapa, dari SD mana, nanti Bu Monik catat supaya bisa Bu Monik cantumkan namanya di akhir pembelajaran ini. Sampun Pak Yayan sudah siap? Yuk. Bisa. Ya, anak-anak sudah siap ya pastinya ya. Kita mulai quiz live chat yang pertama. Ya, 1, 2, 3. Soal yang pertama. Pak Bejo adalah seorang petani dan pembudidaya ikan. Beliau memanfaatkan lahan sawahnya untuk menanam padi sekaligus budidaya ikan. Aktivitas ekonomi perikanan yang dilakukan Pak Bejo itu disebut apa? Ya, silahkan anak-anak menjawab. Bu Monik tunggu 1 menit ya. Nanti Pak Yayan yang akan memilih siapa yang paling cepat menjawab dengan dituliskan identitasnya juga. Lihat. Ya, ini ada dari. Ada siapa Pak Yayan? Bentar, pertanyaannya tadi. Tanya juga ya. Oke, Aktivitas ada Mila ekonomi perikanan. Fortuna, jawabannya petani. Sudah dituliskan identitasnya ya, harus lengkap dengan identitasnya. Misal jawabannya apa, namanya siapa, dari mana supaya bisa mengetahui. Ya, kita ditampilkan lagi pertanyaannya, Bu. Oh, ditampilkan lagi. Ini pertanyaannya hilang ya? Oh ya, sebentar ya. Sudah muncul. Ya, tertutup. Nggih. Nah, Pak Bejo adalah seorang petani dan pembudidaya ikan. Beliau memanfaatkan lahan sawahnya untuk menanam padi sekaligus budidaya ikan. Aktivitas ekonomi ikanan yang dilakukan Pak Bejo disebut apa? Sudah ada Pak Yayan? Ada. Ya. Tapi di sini sih nggak ada identitas lengkapnya sih Bu, hanya nama. Oh. Ini ada Radit. Ada Radit. Jawabannya apa Pak Yayan? Mina Padi. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Mina Padi. Radit ini dari SD. Tidak ada identitasnya ya? Bu. Apakah ya. Namanya Mahatma Raditya? Ya. Oh ya, itu murid Bu Monika sendiri itu. Radit dari SD Salatiga 6 ya. Ya. Selamat Radit. Terima kasih sudah menjawab dengan benar. Kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Ya, soal kedua. Ayah Udin adalah seorang pengusaha kayu ukiran. Beliau mengekspor hasil ukiran kayunya sampai ke mancanegara. Aktivitas ekonomi yang dilakukan Ayah Udin tersebut bergerak dalam bidang apa? Ayo silahkan anak-anak yang bisa. Tadi kan ada 8 bidang ya. Nah, kamu pilih salah satu yang ada ekspor dan impornya tadi. Itu termasuk di bidang apa? Ya, Bu Monik tunggu. Sudah ada Pak Yayan yang menjawab? Jangan lupa diberikan identitasmu juga ya.
Yo, siapa yang sudah bisa menjawab? Aktivitas ekonomi yang dilakukan Ayah Udin bergerak dalam bidang apa? Ya, siapa ya ini yang sudah menjawab ya? Ini ada, Bidang nah, apa? ada yang menjawab ekspor. Ekspor. Tadi ada Ada, banyak bidang ya, ada bidang dari pertama itu ada bidang pertanian, terus peternakan, industri, dan lain sebagainya. Tetap masuk bidang apa, ayo? Jadi yang sudah oh ini memperhatikan ada, Humanis pasti saya bisa. misail Prodevo dari Sidoarjo Lor 1, Oh perhutanan. iya, perhutanan. Ya, Oh ya, jawabannya masih kurang tepat lagi. Itu lebih ke ekspor ya, ekspor hasil ukiran kayunya tadi. Bu Monik menjelaskan itu di bidang apa? ada Dimas, ada distributor. Oh ya, ini sepertinya yang sudah menjawab dengan tepat ada ada Luvena Sahasika ini yang perdagangan. Nah, tadi ekspor impor itu ada pada kegiatan ekonomi di bidang perdagangan ya anak-anak ya. Jawabannya adalah perdagangan. Ini yang menjawab namanya adalah siapa ini? Ada Luvena dari SD Salatiga 6 ya. Luvena Sahasika dari SD Salatiga 6. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Bu Monik. Nah, yang belum tepat tidak apa-apa, kita semua belajar bersama-sama ya anak-anak ya. Nanti masih ada sesi yang kedua untuk kuis selanjutnya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Tetap mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah sikap toleransi. Sikap toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati dalam perbedaan keragaman adat, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang keragaman ekonomi. Nah, di banyak keragaman ekonomi tersebut, kita juga harus mempunyai sikap toleransi ya. Sikap toleransi ini juga bisa anak-anak pelajari pada buku paket tema 7mu, subtema yang ketiga, halaman 121 sampai halaman 124. Anak-anak bisa membaca di situ, ada toleransi dalam keragaman. Ya, anak-anak, sikap toleransi keragaman ini berasal ya dari bahasa Yunani, kata toleransi ini, yaitu tolerare, yang artinya sabar membiarkan sesuatu. Jadi, toleransi ini adalah sikap terbuka yang menghargai segala perbedaan dengan sesama manusia. Sikap toleransi keragaman ini dapat diwujudkan dengan perilaku bersikap sabar, menahan diri, menghargai, dan berhati lapang terhadap orang yang memiliki perbedaan suku, budaya, agama, ras, dan gender. Anak-anak dalam tema 7 ini sudah belajar tentang banyak sekali keragaman di Indonesia. Nah, di balik keragaman tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mempunyai sikap toleransi kepada siapapun. Karena dengan satu sama lain itu kita tidak sama, pasti ada perbedaannya. Jadi kita harus menerima perbedaan itu dengan cara bersikap toleransi. Bentuk sikap toleransi ini ada banyak. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya anak-anak ya. Ada gambar yang pertama itu, ada anak yang berdoa, cara berdoanya berbeda-beda. Ada yang berdoa dengan cara agama Kristen atau Katolik, kemudian yang tengah itu ada anak yang berdoa dengan sikap yang beragama Hindu ya. Kemudian yang sampingnya ada ada anak kecil yang sangat manis itu memakai baju kuning itu. Nah, ada anak yang sedang
berdoa dengan cara Islam. Nah, itu merupakan salah satu bentuk toleransi keragaman agama. Kemudian di gambar yang kedua tersebut ada Udin dan teman-teman sedang menggunakan pakaian adat, menarikan tarian daerah. Nah, itu juga termasuk contoh bentuk toleransi keragaman, yaitu keragaman budaya, suku, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya itu ya anak-anak ada yang sedang bermain bambu ya, ada yang menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda. Ada yang laki-laki maupun ada yang perempuan tanpa membedakan satu sama lain. Itu juga termasuk bentuk toleransi dari keragaman. Kemudian yang gambar terakhir, pasti anak-anak sudah rindu sekali ya melakukan kegiatan tersebut. Nah, selama pandemi COVID-19 ini sudah hampir 1 tahun ya anak-anak kita tidak bisa bertemu langsung di sekolah. Nah, seperti dulu waktu anak-anak masih di sekolah, pasti rindu saat-saat seperti ini bisa membersihkan kelas bersama teman-teman, bersama ibu guru, meskipun melelahkan, tetapi senang karena bisa bekerja sama untuk membersihkan kelas. Nah, itu baik laki-laki atau perempuan, semua melakukan tugasnya tanpa membedakan satu sama lain. Meskipun kadang itu kan pekerjaan perempuan, itu kan pekerjaan laki-laki, semua tidak ada yang berpikiran seperti itu. Mereka tetap bekerja sama dalam keragaman. Nah, anak-anak, toleransi keragaman yang pertama, kita akan belajar tentang toleransi keragaman agama. Toleransi keragaman agama ini bisa dilakukan dengan perilaku berikut. Ada 7 ya, mungkin ada lebih lagi, nanti anak-anak bisa menyebutkan sendiri. Yang pertama, toleransi keragaman agama adalah dengan tidak menghina agama orang lain. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan agama orang lain. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Di Indonesia ini terdapat 6 agama yang berbeda-beda ya. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang memiliki tempat ibadah, memiliki karakteristik masing-masing. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain. Kemudian toleransi keragaman agama dapat dilakukan dengan cara beribadah sesuai agama yang dianut. Jadi kita juga sebagai makhluk yang beragama, kita harus menganut agama kita dengan cara yang sesuai dengan agama kita, dengan berdoa dengan bersungguh-sungguh, dan melakukan perilaku yang sesuai dengan yang diajarkan dalam agama kita ya. Kemudian yang kelima, saling menghormati dan kerjasama antar umat beragama. Jadi tidak hanya aku mau bekerja sama dengan teman yang sama, tidak boleh seperti itu. Apapun agama kita, apapun latar belakang kita harus bisa saling menghormati dan saling bekerja sama satu sama lain. Kemudian selanjutnya, memberi kesempatan orang lain beribadah. Misalkan anak-anak sedang bermain, ketika ada jam sholat tiba, anak-anak mungkin yang tidak beragama muslim bisa mengingatkan temannya yang beragama muslim, ayo sudah waktunya sholat, sekarang kamu bisa beribadah dulu, kemudian kita melanjutkan bermain lagi, seperti itu. Nah, dengan memberi kesempatan orang lain beribadah ini, kita juga mewujudkan toleransi keragaman agama di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketujuh dapat dilakukan dengan cara menjaga kerukunan antar umat beragama. Apabila kita hidup dengan rukun, maka suasana di lingkungan kita akan semakin damai dan bahagia semuanya tentunya. Kemudian yang kedua, ada toleransi keragaman suku dan ras. Nah, sama seperti yang sedang bermain bambu tadi ya anak-anak, meskipun mereka mempunyai latar belakang suku dan ras yang berbeda-beda, mereka tetap bermain bersama tanpa membedakan satu sama lain. Nah, toleransi keragaman suku dan ras ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, berperilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras. Kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai harkat dan martabat setiap manusia. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap persaudaraan. Dan yang keempat,
menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini semua tidak hanya anak-anak pelajari, tetapi juga harus baik Bu Monika atau anak-anak juga mempraktekkan atau mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada yang ketiga, toleransi, keragaman, sosial, dan budaya. Tadi anak-anak sudah melihat gambar Dayu dan teman-teman mengenakan pakaian adat dan mereka juga menarikan tarian adat dari daerah masing-masing. Itu termasuk contoh dari toleransi keragaman sosial budaya. Ada banyak sekali contoh bentuk perilaku dari toleransi keragaman sosial budaya ini. Dan yang pertama contohnya adalah bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri ini bisa dilakukan dengan cara anak-anak bisa belajar tarian tradisional, dan lain-lain seperti itu. Kemudian, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Anak-anak pasti sudah tahu ya, apalagi ini anak-anak yang sudah kelas 4, 5, 6, pasti sudah pernah melihat dari budaya asing yang ada di Indonesia. Ada K-pop dan lain sebagainya. Ada Blackpink atau boyband, girl band yang lainnya. Nah, anak-anak boleh untuk melihat seperti itu boleh, tetapi anak-anak juga harus menyaring budaya asing tersebut. Mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik ditiru dan yang buruk dihindari. Selain itu, selain anak-anak juga menggemari hal tersebut, anak-anak juga jangan lupa dengan kebudayaan Indonesia, harus tetap belajar dan mau melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Supaya tidak hanya budaya dari negara lain yang kita ketahui, tetapi negara lain pun juga mengetahui apa budaya yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan cara mencari informasi keanekaragaman budaya. Anak-anak dengan belajar tematik ini juga termasuk contoh mencari informasi keanekaragaman budaya. Jadi anak-anak bisa mengetahui apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia dan bagaimana cara untuk toleransi terhadap keragaman tersebut. Kemudian ada menghormati kebudayaan sosial dan adat istiadat. Nah, di Indonesia ini adat istiadat setiap daerah itu pastinya sangat berbeda satu sama lain. Nah, untuk menghadapi hal seperti itu, kita harus saling menerima perbedaan dan saling menghormati. Kemudian, menghargai hasil kebudayaan suku lain. Jadi ini harus kita lakukan ya, karena Indonesia ini kaya akan suku dan budaya. Kemudian, mempelajari seni budaya bangsa, contohnya seperti anak-anak mengikuti pembelajaran SPDP di sekolah ya, meskipun dalam pembelajaran daring, itu merupakan salah satu contoh perilaku mempelajari seni budaya bangsa. Kemudian selanjutnya ada melestarikan seni budaya bangsa. Contohnya seperti Dayu tadi yang belajar tentang tarian adat Indonesia. Itu semua bisa anak-anak lakukan untuk menanamkan sikap nasionalisme atau cinta terhadap tanah airmu, tanah air Indonesia. Kita lanjut ke toleransi yang selanjutnya, yaitu toleransi keragaman gender. Apa itu gender ya? Kesadaran gender ini adalah kesadaran atas fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Jadi dalam bergaul ini kan kita ada teman yang laki-laki dan juga ada teman yang perempuan. Nah, dalam pertemanan ini kita tidak boleh membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Contohnya misalkan aku tidak mau bermain sama ini karena aku inginnya bermain dengan yang perempuan saja. Nah, tidak boleh seperti itu. Dalam berteman, kita juga maupun laki-laki atau perempuan, kita juga harus saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini misalkan waktu di sekolah, anak-anak misal sedang bersih-bersih kelas ya, jangan, ini harusnya pekerjaan laki-laki, ini harusnya pekerjaan perempuan, tidak boleh seperti itu. Tetapi seperti gambar Bu Monika tadi, bersama-sama, baik laki-laki atau perempuan, saling bekerja sama agar pekerjaan yang dilakukan itu semakin ringan, cepat selesai, dan mudah untuk diselesaikan. Kemudian yang ketiga, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Misalkan ya, ada anak laki-laki ini yang
di sekolah. Ini contohnya di sekolah dulu ya, supaya anak-anak bisa mengingat masa-masa ketika di sekolah. Nah, anak-anak melihat, yang laki-laki ini melihat temannya jatuh, perempuan. Jangan hanya didiamkan saja. Mungkin anak-anak bisa membantunya dengan cara memanggilkan temanmu yang perempuan. Itu ada misalkan ada Dayu jatuh. Nah, seperti itu. Apabila anak-anak tidak mau untuk membantunya secara langsung ya, bisa membantu dengan cara memanggilkan temannya atau memanggilkan ke guru kelasmu seperti itu. Jadi tolong menolong itu tidak harus membedakan jenis kelamin antara satu dan yang lainnya. Nah, siapkah anak-anak mewujudkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Pastinya harus siap ya anak-anak ya, karena sikap toleransi ini akan mewujudkan kerukunan yang ada di lingkunganmu, sehingga kehidupan kita menjadi semakin damai, sejahtera, dan rukun semuanya. Nah, ini seperti gambar yang kamu lihat ini, ada baik perempuan, laki-laki, berbeda suku, atau berbeda budaya, mereka tetap bermain bersama tanpa membedakan satu sama lain. Nah, ini yang ditunggu anak-anak ya. Ada Markuis, mari kita kuis live chat yang kedua. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan pada live chat disertai identitas nama dan asal sekolahmu ya. Contohnya jawabannya kegiatan produksi, diberi nama Monica dari SD 136. Untuk anak-anakku yang ada di sekolah lain, mohon untuk partisipasinya juga ya. Tidak hanya dari SD 136. Nah, SD 136 ini Bu Monica juga bangga karena sudah mengikuti dengan baik. Pasti SD lain juga bisa mengikuti dengan baik juga ya. Kita mulai kuisnya anak-anak, sudah siap? Pak Yayan siap kembali nggih? Ya, Pak Yayan, halo. Nah, sudah siap ya? Oh, sebentar ini anak-anak, ada yang berkomentar ini. Ada, tapi tidak ada namanya ini. Berkomentar seperti ini. Tapi pas main sama perempuan tiba-tiba dibilang cie-cie. Nah, kan niatnya kita untuk membantu itu atau bermain itu kan bukan untuk hal yang lain ya, hanya untuk menambah kerukunan di tengah pertemanan kita waktu saat bermain ya. Jadi kalau kita tujuan utamanya untuk berteman dan bermain bersama, jadi jangan malu. Kemudian ini ada yang lain nih. Ya, oh itu nanti saja ya. Sekarang kita mulai dulu kuis live chat yang keduanya. Pak Yayan bisa membantu Bu Monica ya untuk melihat siapa yang menjawab pertama. Oke, sebentar Bu, siap. Oke, ya. Kita mulai kuis live chat yang kedua. Soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Sikap toleransi yang ditunjukkan oleh gambar tersebut merupakan contoh sikap toleransi dalam keragaman apa? Tadi ada 4 ya. Ada keragaman agama, keragaman suku dan ras, ada keragaman sosial budaya, dan yang terakhir ada keragaman gender. Manakah yang termasuk gambar tersebut ini? Termasuk dalam keragaman bidang apa? Silahkan dijawab anak-anak. Bu Monica tunggu jawabanmu. Ini Keragaman ada apa ya? Ashraf Gaming, agama. Agama. Siapa ini, Pak? Ada Nantinya. Ara SD Salatiga 6. Oh ya, Ara. Halo Ara Ada dari SD 136. Ini Amaya, ada banyak yang Amaya. Oh ya, terima kasih, Pak. Ini banyak yang menuliskan jawabannya tetapi tidak dituliskan identitasnya ya. Kan Bu Monik ingin berkenalan dengan kamu. Jadi dituliskan identitas nama dan asal sekolahnya ya. Ada Kanaya Salatiga SD Ledok 2, Bu. Oh, SD Ledok 2. Ya. Jawabannya apa Pak Yayan? Beragama. Oh ya, beragama ya, ada agamanya ya. Beragama namanya siapa tadi? Ada Kanaya. Kanaya dari SD Ledok 2. SDN Ledok 2. Halo Kanaya, terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini ya. Ada SD. Imelda Salatiga 1. Oh, Salatiga 1 ada Imelda. Halo Imelda. Ya, ini ada banyak sekali ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kuis live chat dengan baik. Nah, tadi yang pertama berarti Kanaya ya Pak Yayan ya? Ya, yang lengkap. Ada Ya, identitasnya. yang lengkap. Oke, terima kasih Pak Yayan.
Kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Jadi jawaban soal untuk yang pertama ini, quiz live chat yang kedua ini adalah keragaman agama. Karena ada tokoh agama Katolik, Islam, ada yang beragama Kristen juga di situ, ada yang beragama yang lainnya juga itu ya, yang kamu lihat di layar itu. Nah, itu termasuk contoh toleransi dalam keragaman agama. Kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, perhatikan gambar di samping. Bagaimana bentuk tindakan Dayu dan teman-teman dalam mempertahankan keberagaman sosial budaya? Nah, itu bagaimana bentuk tindakan Dayu dan teman-temannya dalam mempertahankan keberagaman sosial dan budaya. Caranya dengan cara apa itu? Tadi kan ada perilaku yang banyak ya, bentuk perilaku toleransi. Nah, anak-anak bisa menyebutkan salah satu di antara bentuk perilaku toleransi keragaman sosial budaya. Silakan, Bu Monik tunggu jawabannya ya. Ini ada Sevo SD 6. Oh, SD 136 lagi, ya. Seni tari, Sevo. Oh ya. Mungkin ada lagi yang lain, jawaban lain yang lebih sesuai. Ada Kayla Putri. Kayla Putri. Melestarikan budaya tari. Melestarikan budaya tari ya, Kayla Putri Mustafa. Halo Kayla. Dari SD 136 ya. Kemudian siapa lagi Pak Yayan? Ini ada dari Sidoarjo Lor 3. Sidoarjo Lor 3. Ada Rizky Dwi Prayoga. Oh ya, Rizky Dwi Prayoga jawabannya. Mempelajari dan melestarikan seni budaya bangsa. Oh ya. Kemudian ada lagi yang lengkap. Melestarikan budaya. Banyak yang sudah tepat ya dengan cara melestarikan budaya ya. Nah, sepertinya Bu Monik ini sesuai dengan jawabannya Kayla tadi Pak Yayan. Ya. Kayla Putri Mustafa ya tadi ya? Ya. Dari SD 136 ya, melestarikan budaya dengan tarian daerah ya, melestarikan kebudayaan tari. Mungkin menjawabnya dengan cepat-cepat ya, jadi spasinya kelupaan itu Pak. Tidak apa. Nah, ini ada Kayla dari SD 136. Terima kasih Kayla sudah menjawab. Terima kasih juga untuk anak-anak yang lain sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Mungkin karena faktor sinyal ya, jadi kecepatan menjawabnya berbeda satu sama lain. Tetapi tidak apa-apa, yang penting anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, mengikuti kuis ini dengan baik, sebagai bukti bahwa anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini dengan seksama. Kita lanjutkan lagi. Nah, pemenangnya ini Bu Monik ketik dulu ya. Nah, Bu Monik minta waktunya sebentar ya Pak Yayan. Ya, yang pertama ada Radit. Radit dari SD Salatiga 6. Kemudian ada yang soal kedua tadi ada Sika dari SD Salatiga 6 juga. Ada Kanaya dari SD Ledok 2. Dan ada Kayla Putri Mustafa dari SDN Salatiga 6. Monik tampilkan lagi. Nah, ada Radit. Selamat untuk Radit. Sudah menjawab kuis yang pertama, soal pertama tadi ya, dengan jawaban Mina Padi. Kemudian yang kedua ada Sika dari SD Salatiga 6 yang sudah menjawab kuis yang pertama, soal yang kedua dengan jawaban perdagangan. Kemudian ada Kanaya yang sudah menjawab kuis 2 soal yang pertama dari SD Ledok 2 Salatiga. Kemudian ada Kayla yang sudah menjawab kuis 2 soal yang kedua dari SD Negeri Salatiga 6. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan aktif. Nah, untuk anak-anak ini dia perwakilan dari sekolah-sekolahmu.
Apabila ada yang belum bisa menjawab dari SD lain, tidak apa-apa. Ini hanya kuis cepat-cepatan ya. Mungkin di sekolah nanti Bu Monik harapkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru dengan sebaik-baiknya, supaya anak-anak bisa semakin pandai, semakin berprestasi di sekolah, meskipun melalui pembelajaran daring. Nah, anak-anak, nanti Bu Monik akan membagikan latihan soal untuk anak-anak ya, sebagai evaluasi pada link Google Form yang akan Bu Monik bagikan pada live chat. Nanti soal ini bisa digunakan anak-anak untuk berlatih di rumah tentang materi pembelajaran hari ini. Kemudian untuk murid-murid Bu Monik yang ada di SD Salatiga 6, hari ini juga akan mengikuti penilaian harian tema 7. Nah, nanti link soal penilaian harian tema 7 ini akan dibagikan pada WA Group untuk kelas 4A dan untuk kelas 4B akan dibagikan pada Google Classroom. Nah, anak-anak, sebelum Bu Monika tutup pembelajaran bersama Bu Monika ini, apakah ada pertanyaan dulu? Tadi Bu Monika kelupaan ini. Ingin menanyakan apabila anak-anak ada yang masih kurang jelas, atau ingin bertanya kepada Bu Monika, silahkan bertanya lewat live chat. Nanti Bu Monik akan pilih pertanyaannya, kemudian akan Bu Monik jawab. Bu Monik tunggu. Apakah ada pertanyaan? Nah, semoga apa yang Bu Monik jelaskan ini bisa membantu anak-anak semakin memahami dan semakin mengerti ya, tidak hanya mempelajarinya saja, tetapi bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari juga. Kemudian untuk anak-anak yang besok minggu depan ya, akan menghadapi PTS semester 2 ini, semoga anak-anak semua sehat selalu, dan bisa belajar dengan baik, dan bisa mengerjakan soal-soal dengan sebaik-baiknya. Mendapat hasil yang memuaskan juga untuk anak-anak ya. Oh, ada yang bertanya ini, Bu, kapan sekolah? Nah, Bu Monik juga kangen ini bisa belajar bersama anak-anak di sekolah. Pak Yayan mungkin juga kangen juga nggih, Pak Yayan. Nah, kita doakan yang terbaik ya anak-anak supaya pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar bersama di sekolah seperti dulu lagi ya, bertemu dengan teman-teman. Meskipun di sekolah ini kadang ada yang ngantuk atau apa seperti itu, tapi itu semua merupakan bentuk wujud usaha anak-anak semuanya untuk bisa bersekolah dengan baik, menuntut ilmu dengan baik pula. Nah, ada yang bertanya lagi, ini banyak sekali ya pertanyaannya, kapan sekolah, kapan sekolah. Nah, semoga kita bisa segera bersekolah ya anak-anak ya. Ini pada kangen sekolah belajar bersama ya, pastinya ya. Nah, adakah yang pertanyaan sesuai pembelajaran hari ini? Mungkin bisa Bu Monik jawab mengenai pembelajaran hari ini ya. Mungkin ada anak-anak yang masih kurang paham atau butuh untuk Bu Monika jelaskan kembali. Oh, ini banyak yang kangen sekolah, kangen Bu Guru, kangen semua ya. Oh, sepertinya tidak ada ya Pak Yayan ya. Ya, Bu. Ya. Ini kapan sekolah semua? Ya, semoga dengan tidak adanya pertanyaan ini berarti anak-anak sudah paham dan memahami materi yang sudah Bu Monika jelaskan ya. Bu Monik mohon maaf apabila dalam menjelaskan materi hari ini terdapat salah kata atau perbuatan. Bu Monika sangat senang sekali bisa belajar dengan anak-anak. Meskipun berinteraksinya hanya dengan live chat ya, tapi Bu Monik sudah sangat senang melihat anak-anak berpartisipasi dengan aktif. Dan terima kasih atas perhatian anak-anak semua, orang tua yang sudah mendampingi dalam pembelajaran hari ini. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Bu Katarina atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan juga Pak Yayan yang sudah membantu Bu Monik dalam pembelajaran. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan kepada Bu Katarina sebagai moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Monika. Senang sekali sudah bergabung dengan pembelajaran untuk kelas 4. Anak-anakku semuanya, kita sudah
pada tahapan akhir dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat, terus ikuti channel PSLCC PGRI Salatiga agar nanti kalian tidak ketinggalan informasi atau notifikasi dari BDR sesi berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar nanti kalian tetap mendapatkan informasi program BDR berikutnya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, selalu